Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa kita. Pada video selanjutnya kita sudah membahas 5 poin yang membatalkan puasa kita. Kita akan lanjut poin yang ke-6 dan seterusnya dari kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq. Ya, beliau mengatakan al-istimna'u sawa'un akana sababuhu takbilu rajuli zaujatihi aw dammaha ilaih. Yaitu mengeluarkan air mani, ya baik disebabkan oleh seorang suami yang memeluk istrinya, mencium istrinya lalu memeluk istrinya. Aw kana biliyad, atau mengeluarkannya dengan tangan. Fa hadza yubtilu shaum, maka ini semua membatalkan puasa, wa yujibul qada, dan wajib bagi si pelakunya melakukan qada. Jadi ada aktivitas kontak fisik yang gara-gara itu membuat keluar air maninya, maka itu batal dan wajib qada. Fa in kana sababuhu mujarrad an-nazar aw al-fikr fa innahu mislul ihtilam naharan fi shaum fi siyam la yubtilu shaum. Adapun kalau sebabnya disebabkan oleh sekedar melihat saja atau memikirkan, berhayal, kemudian dia keluar air maninya, maka ini setara seperti orang yang mimpi basah, tidak batal puasa. Ini kata Said Sabiq. Ya, ini juga dikatakan beberapa ulama yang lainnya. Namun ada yang mengatakan tetap batal, seperti Syekh Abu Bakar bin Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajus Sunnah, Minhajul Muslim. Dan memang ini kategori yang diperselisihkan para ulama. Kemudian kata Said Sabiq, wala yajibu fihi syai'. Ya, tidak ada kewajiban apapun bagi orang yang keluarnya air mani itu tanpa ada aktivitas fisik, hanya memikirkan atau melihat saja. Namun tidak pantas sebenarnya bagi seorang muslim yang sedang berpuasa melakukan hal tersebut. Wa kadzalika al-madhi la yu'athiru fi shaum qalla aw kathur. Demikian juga kalau seandainya keluar madhi. Ya, keluar madhi ini ya ketika syahwat itu tidaklah membatalkan puasa, baik keluarnya sedikit atau banyak. Ya, karena dia bukan air mani. Ya, kemudian yang ketujuh, tanawala ma la yataghadza bihi, ya minal manfadil mu'tad ilal jawf. Itu seseorang yang masuk ke dalam jalur pencernaan normalnya, ya mulut, ya kerongkongan, kemudian ke jauf, ke lambungnya, ke perutnya. Walaupun itu bukan makanan, ya misal kertas atau garam saja dia cobain sampai dia telan, maka yang seperti ini masuk kategori juga pembatal puasa. Fahadha yuftiru fi qouli ammati ahli ilmi, ini semua batal menurut mayoritas ulama. Kemudian yang ke-8 yang juga kategori batal adalah yaitu wa man nawal fitr wa huwa shaim ya batala shaumuhu ya wa illam yatanawal muftiran. Orang yang berniat pengen batal puasa, pengen buka, ya walaupun dia lagi puasa sebenarnya, tapi dia berniat pengen buka, pengen batal, maka ini batal walaupun sampai malam, sampai maghrib dia belum makan, belum minum. Jadi belum makan, belum minum, tapi niatnya sudah ingin batal, maka batal. Kenapa? Karena fa inna niyata ruknun min arkanis siyam. Karena niat itu salah satu rukun di antara rukun-rukun puasa. Fa idza, ya oleh karena itu ketika dia ya naqadhaha, membatalkannya, qasidan al-fitri mu'tamidan lahu, ya kalau dia bermaksud sengaja membatalkannya, intaqadha siyamahu la mahala, maka batallah puasanya itu, ya tidak ada keraguan lagi. Jadi niat hilang, ya maka dia batal. Ya maka hati-hati dengan bermain dengan niat. Idza akala aw syariba aw jama'a, ya jika seseorang yang makan, minum kemudian dia berjima, ya hubungan suami istri, zanna ghurubi syams aw adama tul'il fajr, dia menyangka udah maghrib atau dia menyangka belum subuh, ya merasa belum fajar. Atau yang pertama dia merasa sudah maghrib, atau yang kedua dia merasa belum subuh. Maka persangkaan-persangkaan ini kemudian mereka itu melakukan aktivitas makan, minum dan hubungan tadi, ya menurut jumhur ulama itu batal. Ya dikatakan di sini fa zahara khilafu dzalik, ya terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, fa alaihil qada, ya inda jumhurul ulama, maka menurut mayoritas ulama ini wajib qada. Wa minhum al-a'immatul arba'ah, menurut 4 imam fikih, ya 4 mazhab mengatakan bahwa itu batal. Adapun Ishaq, Daud, Ibnu Hazm, Atha, Urwah, Hasan al-Basri dan Mujahid, mereka mengatakan illa anna saumahu sahih, puasanya tetap sah, enggak batal. Ya wala qada alaih, dan tidak ada qada atas orang yang melakukan hal itu. Kenapa jemaah sekalian?
karena mereka melakukannya tanpa sengaja. Mereka nggak tahu kalau seandainya itu ternyata belum maghrib. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah membiarkan kesalahan umatku yang salah nggak sengaja, salah karena lupa, dan orang yang terpaksa atau dipaksa untuk melakukan kesalahan. Semuanya ini dimaafkan, sehingga bagi sebagian ulama ya itu tidak membatalkan. Lalu pertanyaannya, kenapa mayoritas ulama sampai 4 mazhab mengatakan itu batal? Itu mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma bercerita, aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah berbuka di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ghaimin, yauma ghaimin, itu di hari ketika mendung. Jadi menyangka udah maghrib karena gelap, mendung, ya menyangka udah maghrib. Thumma tala'ati syam, tahu-taunya matahari pun keluar, ya terang lagi, cerah lagi. Ternyata itu belum maghrib. Qila li Hisham, lalu Hisham perawi hadis ini ditanya, fa umiru bil qada, apakah mereka saat itu diperintahkan buat qada? Ya, dijawab oleh Hisham, la budda min qada'in. Ya, betul, mereka melakukannya, mereka harus melakukan qada tersebut. Ini menjadi dasar buat 4 mazhab tersebut bahwasanya ya walaupun mereka ya melakukannya tidak atas pengetahuan, maka tetap wajib qada atas mereka. Kemudian jemaah sekalian, yang masuk kategori batal tapi bukan hanya qada tapi juga kafarat. Ya, bukan hanya qada, ya mereka juga wajib bayar kafarat. Wa amma ma yubtiluhu wa wujubil qada, ya wal kafarah, ya fahuwal jima la ghaira indal jumhur, yaitu qada dan jima dan kafarat tersebut adalah yaitu orang yang berjima menurut mayoritas ulama, bukan yang lainnya. Dalilnya kisah yang sangat terkenal ya tentang seorang laki-laki yang mengeluh kepada Rasulullah bahwa dia habis menggauli istrinya di Ramadan. Ya, kemudian Rasul pun memberikan beberapa hukuman sebagai kafaratnya. Apa itu? Yaitu dia membebaskan budak. Ya, dia membebaskan budak. Nah, ternyata dia nggak mampu karena dia orang miskin. Ya, akhirnya Rasul pun mengatakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dia juga nggak mampu. Maka Nabi pun memerintahkan untuk kasih makan ke fakir miskin ya 60 orang. Ternyata dia nggak mampu juga. Akhirnya oleh Rasulullah dikasih, ini buat kasih ke fakir miskin sana. Dia mengatakan saya yang paling miskin. Nah, ini kisah menjadi dasar dan sangat terkenal kisah ini tentang kafaratnya orang yang melakukan hubungan suami istri ketika Ramadan. Dan yang jadi masalah, buat siapakah kafarat ini? Ya, wa madhhabul jumhur annal mar'ata wa rajul sawa'un fi wujubil kafarah alaihima madama qad ta'ammadan al-jima'. Menurut mayoritas ulama, mau istri mau suami sama saja. Ya, dua-duanya wajib kafarat. Ya, kalau seandainya memang mereka sengaja melakukan jima tersebut. Ya, di mana mukhtarin, mereka padahal mampu untuk memilih, menghindar, tapi mereka dua-duanya seperti itu. Finna hari Ramadan, di siang hari Ramadan, maka kewajiban ini bagi mereka berdua. Tapi, ya sebagian mengatakan yang namanya kafarat itu berlaku untuk kaum laki-laki atau suami, bukan istri. Ya, seperti wa madhhabu Syafi'i annahu la kafarata 'alal mar'ati mutlaqan. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak ada kafarat buat istri secara mutlak. La fi halatil ikhtiyar wa la fi halatil ikrah. Baik dalam keadaan si istri mampu menghindar atau tidak menghindar, atau dalam keadaan memang dia dipaksa untuk melakukannya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, ya ini hanya berlaku kafarat itu untuk si suami, bukan untuk istri. Dan ternyata ini juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Daud ya mengatakan su'ila Ahmad amman ata ahlahu fi Ramadan alaiha kafarah. Imam Ahmad ditanya buat seseorang suami yang mendatangi istrinya ketika Ramadan, maksudnya menggauli, apakah wajib si istri juga kafarat? Imam Ahmad menjawab, ma sami'na, ya aku belum pernah dengar, ya anna ala imra'atin kafarah, bahwa bagi wanita itu ada kafaratnya. Artinya menurut Imam Ahmad bin Hanbal bukan buat perempuan, itu buat suami. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, bahwasanya tidak ada kafarat bagi kaum wanita, itu kafarat bagi kaum suami saja. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, inilah pendapat yang lebih benar di antara pendapat-pendapat tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.